Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin thahirin wa ala ashabil muntajabin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Ibrahim Raisi ya, ketika khutbah di ICC itu beliau menyinggung masjid. Itu yang menurut saya beliau sangat menekankan sekali, menyinggung masjid sebagai pusat peradaban dan juga perhatian kepada orang lain. Kalau di tingkat global kaum muslimin harus memperhatikan Palestina kan. Kalau di tingkat lokal kita sebagai kaum muslimin selain harus memakmurkan masjid mana saja juga memperhatikan orang lain, memperhatikan tetangga kita. Itu perhatian yang menarik dari presiden kita ya, Presiden Iran Ibrahim Raisi, Ayatullah Ibrahim Raisi. Jadi usahakanlah hadir di masjid ya, mau seminggu sekali atau 3 hari sekali, dan juga perhatikan kepada orang lain. Itu menurut saya menjadi bagian dari irfan amali kita. Suatu hari Harun ar-Rasyid ketika beliau mau ziarah ke salah seorang sufi, dia buka terompahnya. Padahal itu di gurun pasir. Masih jauh jaraknya, tapi dia sudah mau membuka terompahnya. Namun ketika kepada para sufi Ahlul Bait, kepada Imam Ahlul Bait, tidak begitu perlakuannya. Dia berlaku zalim kan. Jadi sufi atau arif Ahlul Bait itu selain karakteristik yang sama ya, penyucian diri, suluk, ma'rifat, mujahadah dan sebagainya, ada aspek lain, yaitu aktivitas politik. Tentu politik bukan dalam arti politik kotor yang sekarang sudah terjadi di Indonesia ya, tapi politik luhur. Jadi mereka tidak hanya diam di rumah, tidak hanya sibuk berzikir ya, aktif di kegiatan-kegiatan ritual, ziarah. Kalau di kita kan ada tambahan ziarah ya, ziarah tawasul. Saya lihat ziarah tawasul itu tidak ada di praktek-praktek tasawuf saudara-saudara kita sepanjang yang saya ketahui. Namun di kita itu tasawuf itu bagian dari suluk ya, tawasul terutama tawasul kepada Imam Husain. Jadi mereka itu rajin setiap hari tawasul, ziarah. Itu bagian dari praktek irfan amali. Jadi kita harus membedakan juga. Sementara ini kan kita membaca irfan amali itu ya hazanah-hazanah dari kalangan Ahlus Sunnah ya kan. Kita kekurangan hazanah dari kalangan ulama Ahlul Bait. Ya kita harus baca juga. Jadi ada khas misalnya aktivitas politik, terus perhatian kepada tetangga ya. Jadi menyeimbangkan antara kegiatan ritual dan kegiatan sosial. Dan itu sangat ditekankan sekali oleh para imam kita. Ya, bahkan ciri-ciri seorang pengikut Ahlul Bait yaitu dia yang paling ahli bersedekah ya kan. Paling suka mencari ilmu, paling memberi kontribusi yang paling utama di masyarakatnya. Jadi kalau kita misalnya saya bukan orang yang suka berderma ya. Yang terbaik di kalangan saya 10.000 masyarakat, minimal 10.000. Dari 10.000 orang itu saya harus orang yang paling dermawan. Saya harus orang yang paling rajin mencari ilmu. Saya harus orang yang paling berbakti kepada masyarakat. Maka saya layak menjadi pengikut Ahlul Bait. Kalau tidak, ya Imam Ja'far Shadiq tidak akan menerima kan. Berbulan-bulan ingin menemui imam, siapa kamu? Apa ciri-ciri kamu? Nih ciri-ciri pengikutku adalah begini.
Apakah kamu memiliki ciri-ciri seperti itu? Tidak. Ya udah pulang aja. Kemarin kita diskusikan ya tentang irfan amali. Irfan amali itu kan menaik ke atas kan, karena dia adalah perjalanan sair wasuluk, menjelajahi makom-makom. Jadi ini adalah kaus su'ud. Kaus itu busur menaik. Ini ilmu huduri, ya. Ilmu huduri dengan berbagai tingkatannya, dengan berbagai kejelasan dan keburamanya, sehingga setiap orang mungkin memiliki ma'rifat yang berbeda-beda, meskipun tidak saling bertentangan. Tapi bagi orang awam ini seperti bertentangan, ya. Misalnya dalam sebuah buku diceritakan ada orang yang dalam pengalaman spiritual, kamu itu anjing, katanya. Mereka sama-sama tidur di kemah, dua-duanya mengalami pengalaman spiritual. Dalam pengalaman spiritual saya lihat kamu anjing. Sama saya juga, katanya. Dalam pengalaman spiritual kamu juga binatang. Nah itu. Nah karena itu, setelah ini dijelajahi, dilakoni, maka dia mendapatkan irfan teori kan, yang kemudian disistematisasikan. Ini ilmu husuli. Jadi ini tunduk pada bahasa, pada konsep, harus dievaluasi, ya. Namun irfan teori meskipun lahir dari irfan amali, dia juga bisa saling mempengaruhi. Ini jelaskan dipengaruhi oleh ini, karena ini adalah yang melahirkan ini. Tapi ini setelah jadi ilmu, ini juga ikut mempengaruhi, ikut memberi skema-skema yang baik, mensistematisasikannya, memberikan penjelasan tentang ini irfan amali. Misalnya dalam irfan amali itu kan, dalam irfan teori, irfan amali menjadi bagian masalahnya. Antum masih ingat ya masalah irfan teori apa aja? Ada 4. Ya, pertama, bagaimana muncul dari yang tunggal menjadi kasroh, ya kan? Muncul dari wahdatul wujud menjadi banyak. Kemudian pembahasan tentang asma-asma ilahi. Terus apalagi yang ketiga? Yang keempat kan tentang bagaimana melakukan perjalanan suluk. Nah itu. Jadi bagaimana mengembara secara spiritual menuju Allah. Bagaimana mengembara secara spiritual. Nah, yang menarik dalam irfan amali, ya, muncul konsep-konsep tasawuf. Kalau dalam irfan teori, ya jelas muncul konsep-konsep kan, karena ini sudah pembicaraan konsep. Maaf, kemarin saya bicara tentang bahwa UIN ternyata menerima juga, ya, disebut ini tasawuf falsafi. Jadi kalau Anda bicara dengan kalangan umum, ini tasawuf falsafi, ya. Kalau di kalangan kita irfan teori, irfan amali. Kalau dengan mereka, dengan Ahlus Sunnah, ini tasawuf falsafi, ini tasawuf sunni atau amali. Kalau di barat, ini semuanya esoterisme atau Islamic mistisisme, ya. Ya beda kalangan, beda bahasa kan. Ya, di kalangan barat ya dengan bahasa Inggris. Esoterisme juga sudah jadi bahasa kita. Nah, saya misalnya di sini menemukan yang lahir dari konsep-konsep amali, misalnya ini amali ini melahirkan istilah-istilah tasawuf nih. Ada sebutnya mereka istilah tasawuf, mustolah tasawuf. Misalnya konsep wal waktu. Waktu itu menurut mereka ma'anta fihi. Al waktu ma'anta fihi. In kunta bil huzni fa waktuka al huznu, ya. In kunta, jika kamu fil huzni, dalam kesedihan,
huzni ya. Fawaktuka huzni. Husdun atau husnun ya. Jadi waktu menurut mereka adalah ma'anta fihi, apa yang berlaku padamu ya. Apa yang dominan padamu. Kalau kamu sedang sedih, maka waktumu adalah waktu sedih. Itu salah satu contohnya. Kemudian al-qabdu wal bas. Makom hal sudah saya jelaskan kan. Ada lagi waktu. Mupri masih ngantuk? Harus ini dulu, minum kopi dulu. Hah? Kan tadi udah tidur kan? Ridho itu ternyata terlambat sholat karena dia tibanya malam hari ya. Sama antum, tapi karena antum ada pelajaran. Ridho itu baik, dipanggil datang. Izat nih bagaimana? Iya, saya hitung nanti. Saya kasih SP. Al-maqam ya. Al-hal. Kemudian al-qabdu wal bas. Ini 1, 2, 3, 4. Al-qabdu. Iya. Al-qabdu wal bas. Al-qabdu wal bas ya. Apa? Mengempis ya. Kembang kempis. Qabdu itu mengerut, bas melebar. Kembang kempis. Kempis kembang. Ada teori kembang kempis itu, teori ini siapa? Teori pemikir Iran, namanya Surus, Dr. Surus. Tapi ini teori tasawuf amali. Terus al-fana wal baqo. Saya hanya akan menjelaskan beberapa hal ya. Al-fana itu wal baqo. Fana itu adalah sukutil ausab adzamimah. Apa artinya sukut? Diam. Kop, pakai kop. Sukut apa? Jatuh. Ausab sifat. Adzamimah zamimah. Sukut, ausab, zamimah apa? Jatuhnya sifat-sifat yang buruk. Kalau bako, buruz. Buruz apa? Baroz ya. Buruz. Apa buruz? Muncul. Keluar. Buruz. Ausab mahmudah. Ausab sifat-sifat mahmudah. As-shalah. Az-zakat. As-shaum wal hajj. Kemudian al-muhadarah, mukasyafah wal musyahadah. Ya. Muhadarah. Ini rangkaian konsep ini lahir dari irfan amali ya. Muhadarah, mukasyafah, apalagi satu lagi, musyahadah. Ya. Muhadarah adalah hudur qalbu. Ya. Iya, nomor 6 nih. Nomor 6. Aduh. Ingat, ini nanti Anda akan menemukan istilah mukasyafah,
Di Irfan teori ya, harus perhatikan. Ini kan rangkaian konsep yang lahir dari Irfan Amali. Fana juga di Irfan Amali mungkin berbeda. Di Irfan Nadori dengan Irfan teori. Aduh. Muhadharah itu hudur qalbi. Kemudian mukasyafah wahya huduruhu yan'atul bayan. Apa yan'atu? Ini kehadiran qalbi yan'at yang dijelaskan disifatkan dengan bayan. Suma musahadah wahya hudurul haq. Ya, hudurul haq itu musahadah. Nah, ini rangkaian konsep-konsep dari Irfan Amali dan masih banyak lagi ya. Ada lagi khawatir. Sudah jadi bahasa kita ya. Nomor 7 ini yang terkenal saja, khawatir. Ya, khawatir. Khawatir. Al-khawatir. 7 Al-khawatir. Al-khawatir. Ya. Al-khawatir itu khitobat apa khitobat? Taridu hitobat taridu apa? Warodayaridu yang muncul yang datang kan? Ala domir. Domir apa? Kalbu domir itu. Hitobat taridu ala domir. Nah, kadang-kadang hitobat itu dari malaikat atau dari syaitan atau dari apa? Dari jiwa atau dari hak. Jadi munculnya ini bisa dari malaikat, setan, manusia. Ya, rintihan jiwa ya, sama al-haq. Al-haq itu Tuhan maksudnya. Khawatir. Setiap hari kita ada 6.000 atau 600 khawatir yang masuk merasuki jiwa kita ini. Bayangkan ada 600 khawatir. Ya, 600 atau 6.600 setiap hari. Gini. Yang kadang-kadang jelas mengganggu kita. Kalau hatinya tidak mutmainah, tidak tenang, tidak tentram, tidak tawakal, tidak ikhlas, tidak yakin kepada Allah, ya, tidak punya ilmu, itu khawatir itu bisa mengganggu. Saya punya murid misalnya, masih mahasiswa, saat saya khawatir dengan masa depan, ya kan? Dia mungkin terpapar dengan berita-berita krisis ekonomi, krisis moneter, banyaknya pengangguran, ya, inflasi yang tinggi, pengaruh. Kata saya, kamu jangan dengarkan itu. Ya, dengarkanlah apa akal ya, dengarkanlah ilmu, dengarkanlah hati nurani, jangan dengarkan your mind. Oh, your mind. Mungkin khawatir itu mungkin main game. Enggak your mind. Aduh, terima kasih pas nih, Masya Allah, khidmat luar biasa nih. Jadi kadang-kadang kita itu diganggu khawatir. Antum misalnya lagi belajar, ada isu-isu ya kan, belum jelas itu kan. Wah, bagaimana nih? Ijazahnya bagaimana nih? Nantinya bagaimana? Gitu kan. Iya. Kita belum tahqiq, belum dibayan, udah ributnya bukan main kan. Ketika bekerja misalnya di kantor ada isu-isu, ada kasak-kusuk. Wah, ini bakal kolaps ya, bakal gagal, bakal di PHK.
kalah sebelum bertanding, kita sudah, atau kita misalnya Anda sendirian ya di rumah, ada suara-suara ya, ini jangan-jangan ular, ya kan? Bisa tidur nggak? Tidak bisa tidur kan? Ada orang yang takut dengan binatang kan? Ini tikus, ini harimau, ini ular, ini biawak, ini buaya. Dia tidak bisa tidur. Dulu ada novel yang menarik di film kalau tidak salah. Jadi ada rumah boneka, mannequin ya, mirip manusia. Mirip manusia. Cuma dia diomongin sama dia. Di antara boneka itu ada pembunuh. Ada seorang pembunuh. Padahal tidak ada itu. Dan dia mati karena ketakutan itu. Atau dalam kisah nyata ada orang yang masuk ke kamar dingin katanya. Terkunci. Ya. Karena mainnya ini suasana dingin ya, kamar tuh dingin pasti membekukan saya. Seharian semalam, dari malam sampai subuh. Mati dia. Ternyata dicek, itu suhunya udah mati. Dimatikan. Nah itu ya. Ada juga penelitian misalnya, ada masuk ke kuburan, tercium bau mayat. Wah, bau mayat sekali. Begitu dibuka ternyata nggak ada mayatnya. Bau itu muncul dari mana? Dari sini nih. Main. Nah itu secara mengontrol main itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena 600 setiap hari diganggu tuh. Mungkin ada yang menghitung ya. Rata-rata 600 setiap hari. Don't listen to your mind. Mind itu khawatir. Nah, ini sekilas tentang nanti kita akan bertemu juga ya, karena irfan ini kan ilmu yang luas dan dalam, berat ya, perlu dikunyah sedikit-sedikit, diulangi lagi, kadang-kadang dikunyah sedikit-sedikit. Ya. Iya. Nanti juga antum mempelajari ilmu itu harus dilihat dari si irfan. Irfan itu menyempurnakan, kata Mullah Sadra. Karena ilmu ini ilmu universal. Perhatikan lagi. Iya. Jadi antum lihat misalnya tafsir dengan perspektif irfan ya, fikih dengan perspektif irfan. Kan, filsafat dengan perspektif irfan. Ya. Ilmu ini menyempurnakan. Ini sudah ya? Hah? Sudah. Tenang, tercatat di sini ya. Simak lagi ya. Dengan Anda mungkin saya pertemuan terakhir ini ya. Artinya hanya semester, kan setelah 2 bulan Anda. Masih ada antum. Hah? Masih ada antum ya? Iya. Karena antum ini kan generasi ini yang belakangan. Belakangan. Iya. Ampun. Bukan gua tuh buka pulpen nih. Tapi makin lah dipakai lah. Iya. Kita harus biasakan bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Saya akan mengulangi lagi karena banyak sekali aspeknya yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dalam satu pertemuan. Maudhu, aduh, tadi ada. Maudhu, ya, masail, mabadi. Kalau ini irfan apa? Ini. Maudhu. Mabasail, mabadi, irfan apa ini? Irfan teori ya, atau tasawuf falsafi. Maudhu kan al-haq, wahdatul wujud.
wujud yang tak terbatas. La bisyarti itu tak terbatas. Wujud yang tak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Nah, ini suka ada konsep-konsep yang salah bahwa wahdatul wujud ini kekeliruan memahami wahdatul wujud karena dakiknya, ya, karena kompleksnya orang kadang-kadang menyederhanakan sebagai apa? Hulul, ya, panteisme, semua Tuhan, ya. Yang lain ilusi. Hulul itu dia bersatu, bersenyawa. Jadi Tuhan bersenyawa dengan air, bersenyawa dengan api, bersenyawa dengan gunung. Karena Tuhan ada di mana-mana, ya, dianggap Tuhan itu menyatu dengan alam, kan? Di sungai dengan sungai menyatu, di hutan dengan hutan, di laut dengan laut, dengan semua. Hulul. Yang kedua panteisme. Ya. Jadi semua adalah Tuhan, hampir sama dengan ini sebenarnya. Semua adalah Tuhan. Ya. Karena Dia tak terbatas dan meliputi segala hal, berarti semua Tuhan. Ini kan bahaya. Kadang-kadang orang kan menyimpulkan secara sederhana. Oh, ini Tuhan di sampah tuh kadang-kadang. Kenapa disembah? Iya. Yang lain ilusi. Nah, ini adalah subuhat-subuhat atau kekeliruan-keliruan. Yang benar itu bahwa manifestasi, kan, Tuhan bermanifestasi di mana-mana. Kalau Tuhan di mana-mana banyak ya. Tajalli. Kalau analoginya, ingat analogi itu kan benar dari satu sisi, kan, tidak benar dari sisi lain. Karena menganalogikan, mengkiaskan. Analoginya menurut Mullah Sadra ibarat gini. Memisalkan jiwa dengan fakultas-fakultasnya, ya. Ya. Misalnya ini tangan adalah bagian dari jiwa, kan? Tangan jiwa bukan? Bukan, kan? Bukan saja. Iya. Itu bagian tubuh. Itu adalah manifestasi jiwa si tangan ini. Biasa. Ya. Jadi ini analogi. Analogi dari manifestasi. Aduh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, ya. Ini analoginya ini seperti ini. Analogi misalnya ombak dengan lautan. Ya. Ombak kan bagian dari lautan. Ya. Tapi ombak, ya, tidak terpisah dari lautan. Ombaknya dalamnya adalah ciptaannya dan segala yang dianggap selain Tuhan, tapi dia juga adalah bagian dari Tuhan. Cahaya dengan sinarnya. Cahaya dengan sinarnya. Syukron. Orang-orang modern itu menjadi tertarik dengan Islam, terutama orang Barat, ya, karena aspek ininya, esoterismenya Islam. Itu yang ada ombak. Lautan dan ombak, ya. Cahaya dan sinarnya. Jiwa dan fakultasnya. Ya.
ombak dan lautan. Nah, ini analoginya. Ingat, hanya analogi untuk menggambarkan bahwa Jiwa dan fakultas. ini adalah bagian dari jiwa, tapi fakultas bukan jiwa, gitu kan. Lautan, ombak, cahaya dan sinar. Bedanya cahaya dan sinar. Ya, cahaya adalah sinar juga kan. Iya, sinar Ya. ada cahaya juga, Ustaz. Tuh, oh itulah. Nah, jadi apa yang ada ini adalah sinarnya, ya, sinar dari cahaya ini. Atau banyak analogi-analogi lain, ya. Ini untuk menggambarkan betapa sulitnya, ya. Ini kan ilmu husuli. Sulitnya menjelaskan ini yang hanya bisa dijelaskan dengan simbol. Nah, irfan itu sebetulnya lebih cocok dengan ilmu simbol, simbologi. Jadi menjelaskannya, mengargumentasikannya ya dengan apa? Dengan cerita, dengan simbol-simbol yang lain, ya. Wahdatul wujudnya seperti ini. Kemudian masailnya, masih ingat nggak masailnya? Masalahnya, problemnya. Ini Irfan Nadori itu seperti ini. Problemnya itu apa? Problemnya itu ada 4 kan? Bagaimana muncul yang kasroh dari yang satu. Bagaimana menjelaskan asma ilahi serta bagaimana mengembara menuju Tuhan. Ada 4, satu lagi apa tuh? Jadi yang Anda bahas dalam Irfan Nadori itu adalah ini. Bagaimana muncul, ya. Bagaimana muncul pluralitas kejamakan dari yang tunggal itu, dari monisme ini. Dibahas Anda harus membahas itu. Di dalam buku-buku teori Irfan Nadori itu dibahas itu. Bagaimana muncul asma-asma, bagaimana muncul manifestasi lahiriah, manifestasi batiniah. Terus kemudian bagaimana kembalinya kan? Mabadinya, kalau mabadi apa sih pondasi itu? Dalam filsafat, mabadi itu yang menjadi asas dasar. Apa sih yang dibahas dalam filsafat? Konsep-konsepnya apa? Mulai dari konsep dulu. Konsep dalam filsafat apa? Misalnya ada, ya, wujud kan, kausalitas, wajibul wujud. Pokoknya yang penting dalam filsafat itu mabadinya. Anda ketika membaca filsafat pasti berkaitan dengan wujud kan, wajibul wujud, mumkinul wujud, mustahil wujud, terus mahiyah kan, madah, suroh, terus apalagi dan sebagainya. Nah, konsep ini harus mabadi, harus pondasi, harus harus badihi. Makanya dalam filsafat itu kan ada yakiniat. Anda sudah di logika udah bahas belum? Yakiniat, ya. Hal-hal yang diyakini, yang pasti. Mabadi itu ada macam-macam, nanti ada mabadi yakiniat, aksiomatik. Ada mabadi maznunat, ada mabadi apalagi, ada banyak mabadi, ya. Misalnya mabadi tafsir apa, ini bukan harus ini, mabadinya ilmu-ilmu lain, masyhurat misalnya. Masyhurat itu mabadi ilmu kalam, yang masyhur, yang populer, masyhur. Tapi kalau mabadinya filsafat, yakiniat, diantaranya aksiomatik atau badihi kan. Misalnya ada, karena dia sangat sentral sekali dalam filsafat. Filsafat itu membahas ada, maka filsafat mempreteli dulu ada itu apa. Karena ada itu paling jelas, dia tidak perlu dijelaskan lagi kan. Wujud itu paling, secara konsep dia paling badihi.
Jadi dia jadi pondasi, jadi mabadi. Kenapa? Karena badihi. Nah, kalau tidak jelas, dijelaskan di ilmu lain. Misalnya filsafat membahas waktu tidak? Filsafat membahas tempat nggak? Bahas. Tapi tempat waktu itu bukan aksiomatik. Nah, tapi dia postulat. Dipinjam dari ilmu lain. Waktu itu terbukti di ilmu apa? Dibuktikan di ilmu apa? Fisika. Hasan. Time ya, pakai istilah barat ya. Place. Nah, ini di ilmu fisika. Kayak Gus Dur ya. Begitu selesai tidur, langsung nanya. Mungkin Gus Dur sebelumnya udah membaca dulu ya. Saya mungkin saat tidur tuh ada dalam tidur Kalau ada cara metode belajar katanya Anda style pelajaran, terus Anda tidur, maka itu akan masuk ke bawah sadar Anda. Katanya bagaimana itu? Pokoknya setiap konsep dalam filsafat harus ada justifikasinya ya. Harus terdokumentasi dengan baik. Jadi ada asal usulnya jelas. Konsep ya proposisi harus jelas asal usulnya. Apakah itu badihi, apakah itu postulat, apakah itu hipotesis. Harus jelas. Ada yang tinggi tingkatannya, ada yang sedang dan yang lain. Nah, dalam irfan apa? Mabadi irfan apa? Ini kan perbandingan aja, supaya Anda tahu bahwa setiap kata, konsep, proposisi dalam ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya argumentasinya, bahkan ke konsep, ke kata, ke mafhum, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana asal usulnya? Dari mana? Ini dari ilmu fisika. Ini oke. Kedokteran membahas apa? Tubuh. Tubuhnya dia menerima tubuh wujud kan? Tubuh ada dari mana? Siapa yang membuktikan tubuh itu ada? Filsafat. Setelah dibuktikan dia itu ada, ya kedokteran tidak lagi membahas asal usul konsep itu, langsung aja membahas tubuh dari sisi sehat dan sakit. Nah, irfan itu mabadinya adalah mabadi ilmu irfan asma'udzat. Mabadi ilmu irfan asma'u wal biwasitoh kumal kas misawad. Pakai bahasa Persia ini. Bisa sedikit Persia kan? Bisa. Yo arifon apa? Arif. Ashalfe hijab. Dari belakang hijab. P mibarat. Memahaminya. Saya tulis aja bahasa Persia. Jadi asma'u uwal ya. Uwal ya. Asma yang pertama kan. Bewo siteh, lihat bahasa Arab semua. Makanya belajar bahasa Arab itu mudah. 60% kosakatanya dari Arab. Grammarnya sederhana. Banyak tapi tidak semua dipakai. Kayak Inggris. Inggris masih repot. Masih dipakai semuanya. Biwosite kumal ya. Kumal itu manusia yang kamil. Kas misawad yang disingkap oleh manusia-manusia sempurna. Yo atau orifon atau arif as khalfe hijab, dari belakang hijab P mibaran, memahami. P mibaran. Ini memahami. Jadi nama-nama pertama yang melalui perantaraan manusia sempurna disingkap. Jadi nama-nama pertama yang disingkap melalui manusia sempurna.
atau para arif memahaminya dari belakang hijab. Kalau bahasa Persia itu kalau belum berakhir, Anda jangan langsung menerjemahkan, karena akhirnya bisa negatif, bisa positif. Kan kata kerjanya di akhir kan? Dengarkan dulu harus. Apa itu? Apakah? Karena kata kerjanya disimpan di belakang. Presiden ini kesini, tersenyum maksudnya, tertawa. Nah, asma'i uwal jadi nama-nama yang pertama. Nah, ada lagi. Nah, ini nih. Ini kan ilmu husuli. Ada lagi kadang-kadang tambahan penjelasan. Ya, yang lain nih. Ini kan yang pertama ya. Mabadi itu apa? Hampir berdekatan. Yang dua, tasawur. Apa tasawur? Mabadi itu tasawur. Ummahatul, apa ummahatul? Ummah apa? Ibu-ibu. Apa ibu-ibu tuh? Induk ya, induk. Al-haqaiq. Induk. Induk apa? Induk hakikat-hakikat. Konsep tentang induk hakikat-hakikat. Konsep tentang puncak hakikat. Karena kan mabadi itu konsep tasawur kan, tasawur dan tasdik ya. Al-lazimah apa al-lazimah? Lazim yang mengharuskan, melazimkan lil wujudil haq. Lil wujudil haq. Al-musamma, apa al-musamma? Yang dimai. Indal qaum, apa indal qaum? Bi asma'idzat. Bi asma'idzat, dengan ismi asma zat. Wa malaha dan minal asma'i wasifat wa asma'i af'al al-af'al, terus wal idhofah dan relasinya, waqi'ah, apa waqi'ah? Yang terletak ya, baina kulli minha, sebentar, belum selesai ini. Isti'lam, apa artinya isti'lam? Apa isti'lam? Isti'lam yang dikonfirmasi atau diketahui biduhuri asariha, dengan munculnya asarnya atau efeknya ya. Wa musahadah arif litil kal asar. Wa musahadah arif ini isinya Karomi masih tidur. Wa musahadah arif litil kal asar. Coba kita terjemahkan ya. Tasawur kan, mabadi itu terkait tasawur dan tasdik kan. Ini tasawur dulu. Tasawur ummahatul haqaiq. Gambaran, konsep ya, konsep tentang induk-induk hakikat. Al-lazimah yang melazimkan, yang mengharuskan, meniscayakan wujud hak yang dinamai
sebagai asma zat, ya. Ya, jadi konsep tentang asma zat dan juga asma-asma lainnya kan, sifat dan asmaul af'al dan idhofah yang terjadi di antara keduanya. Ya. Nah, isti'lam apa nih isti'lam? Apa arti dari isti'lam tuh? Ista'lama memberitahu ya. Isti'lam. Isti'lam betul ya. Ista'lama meminta ilmu kan, meminta konfirmasi, meminta informasi, meminta pemeriksaan, betul. Diperiksa mungkin dengan munculnya asarnya. Ya. Asar dari asma apa kira-kira? Asar efek dari asma dan sifat af'al apa? Dan penyaksian arif atas asar-asar itu. Ya. Jadi konfirmasinya dengan munculnya asarnya serta seorang arif melihat asar-asar dari asma-asma itu, efek-efek dari asma-asma itu. Nah, itu adalah mabadi. Dalam doa kumil kan bagaimana Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Allahumma ini as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' wa biquwwatika allati qahartaha bikulla syai'. Terus apa? Wa khada'a kullu syai'. Ya. Nah, bagian terakhir sedikit saja saya mengantarkan saja, nanti kita lanjutkan ya. Masih sabar ya. Nah, ini buku yang paling sederhana tapi paling mudah menurut saya, Anda layak punya ya untuk berbicara di kalangan umum ya. Risalah Qusyairiyah. Tasawuf, fi ilmi tasawuf. Jadi di kalangan Ahlus Sunnah itu Anda baca Al-Hikam sama Risalah Qusyairiyah. Udah Anda dianggap seorang tasawuf, ahli tasawuf ya. Al-Hikam itu populer di kalangan NU kan. Kalau pengajian Al-Hikam itu pengajian tingkat tinggi. Jadi pengajian khusus mereka Al-Hikam. Tidak sembarangan orang bisa mengikuti itu. Ya, tidak sembarangan guru bisa mengajarkan itu. Namun belakangan Al-Hikam mulai dipopulerkan ya, beberapa orang diajarkan ke kalangan umum. Bahasanya sastra sekali, luar biasa itu. Ibnu Athaillah Iskandari ya, Athaillah Iskandari. Menurut Risalah Qusyairiyah, coba Anda lihat penjelasannya, selalu menggunakan mengutip ayat Al-Quran dan hadis. Kita makom yang pertama ya. Nanti bandingkan dengan makom-makom lain menurut para sufi lain. Nah, makom yang pertama apa kira-kira? Syarhul maqamat au madarij arbabus suluk. Makom yang pertama at-taubah ya. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Nah, menarik ya, kalau di sini dia tidak menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan narasi irfan, hadis semua. At-taubah awwalu manzil min manazil salikin. Taubah adalah awwalu manzil perjalanan yang pertama, manzilah yang pertama min manazil salikin. Iya. Awwalu maqam min maqamatit talibin. Nah, awal makom para pencari talibin. Hakikat taubah filogoh rujuk. Nah, tapi kemudian dia mengutip para ulama ahlu sunnah misalnya. Qala arbabul usul min ahli sunnah likai tasiha ya. Taubah labuda laha min salasa syurut. Untuk sahnya taubat harus terhimpun 3 syarat. Pertama, an-nadam. Apa nadam?
an-nadmu ala ma amila minal mukhalifat. Pertama, menyesal atas apa yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan. Kedua, watarku zilah fil hal, menjauhi ketergelinciran, artinya jangan mengulangi lagi. Watasmim an la ya'udu ila misli ma amila minal ma'asi, dan juga bertekad untuk tidak lagi kembali kepada apa yang dilakukan dari kemaksiatan. Nah, ini jadi harus sebelum maqam taubat kita tidak boleh menempuh maqam yang maqam kedua mujahadah. Jadi taubat dulu. Saya kira sama ya, bahwa pentingnya taubat itu rata-rata maqam sufi itu diawali dengan taubat. Jadi sebelum taubatnya selesai, sebelum menyesal kemudian tidak tergelincir lagi dan bertekad tidak mengulangi lagi, dia belum bisa melangkah ke maqam mujahadah. Saya kira demikian cukup ya. Tolong dianalisa lagi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Tolong dievaluasi dan diperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.